Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, ikhwa fillah rahimakumullah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat itu kita sampai saat ini mendapatkan kemuliaan serta kesempatan untuk senantiasa berkarya dalam melakukan kebaikan dan melakukan aktivitas yang insyaallah mudah aktivitas itu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Begitupun juga salawat dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda bahwa kita adalah hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patuh terhadap perintah-perintah Allah, dan juga kita mendapatkan cahaya-cahaya keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita senantiasa membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini insyaallah saya akan kembali menguraikan atau membahas suatu pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat insyaallah tidak sia-sia, dan dalam artian insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan di dunia, kebahagiaan di dunia, dan keselamatan insyaallah di akhirat kelak nantinya. Dalam kesempatan ini insyaallah saya akan membawakan sebuah judul yaitu 5 cinta yang salah karena berlebihan mencintai dan melupakan 5 hal yang lain. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah cinta berarti motivasi kebahagiaan, keinginan untuk mendapatkan suatu kenyamanan atau aktivitas di mana panca indera kita, jasmani dan rohani kita itu mengalami suasana yang berbunga-bunga, yang hanya memikirkan yang indah-indah, yang ketertarikan dengan ingin mendapatkan suatu kesenangan dan kenyamanan. Akhirnya jamaah yang berbahagia, itulah fitrah atau itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala setiap manusia, kepada setiap manusia, setiap orang memiliki rasa cinta dalam dirinya. Keinginan untuk bahagia, keinginan untuk senang, keinginan untuk sejahtera dan merasa mendapatkan suatu kenyamanan dan lain sebagainya. Akan tetapi jemaah yang berbahagia, cinta ini bisa salah, bisa kurang tepat, bisa timbul penyesalan ketika cinta yang kita miliki itu tidak dididik dengan agama, tidak diarahkan dengan pencerahan-pencerahan yang diajarkan oleh agama Islam, yang seperti dididik atau diinformasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempatan kali ini jemaah yang berbahagia, 5 hal saya akan sampaikan ini karena terlalu mencintai 5 akhirnya menimbulkan rasa lupa kepada yang 5. Akhirnya cinta itu akan membawa bumerang yang negatif terhadap diri kita. Cinta yang kita miliki akan berdampak negatif kepada kita. Cinta yang sedang kita aplikasikan atau kita nyatakan dalam kehidupan menjadi sesuatu yang
merugikan dalam diri kita karena kita tidak memahami atau berada dalam cinta, tetapi kita tidak dibimbing oleh agama. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebagaimana sabdanya, kalau Rasulullah SAW, sayati ala ummati zamanun yuhibbuna khamsa wa yansawna al-hamsa. Artinya, sayati ala ummati, Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa atau suatu zaman kepada umatku, yuhibbunal hamsa wa yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Terlalu mencintai 5 dan melupakan yang lainnya 5. Jadi cintanya berlebihan kepada yang 5, sampai-sampai yang 5 yang penting, yang harus dia cintai, yang harus sebenarnya utamakan cintanya, itu dia lupakan. Apa maksudnya jemaah yang berbahagia? Yang 5 ini dia cintai, dan yang penting yang dicintai adalah 5. Sekiranya dia cintai 5 ini dan dia utamakan yang 5 ini, maka cintanya itu adalah cinta sejati, cinta yang murni, dan cinta membawa keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita mau kan, cinta yang kita miliki itu rasa suka, rasa senang yang kita miliki kepada sesuatu, kepada hal-hal yang ini membuat kita, kehidupan kita ini akan mewarnai dan selalu teriring cinta itu menjadi gerak dan motivasi kita untuk melakukan sesuatu dan aktivitas atau melakukan suatu kegiatan, dan kita jadi semangat karena cinta. Akan tetapi ini bisa salah ketika kita terlalu mencintai 5 dan melupakan yang 5. Yang mana dimaksud Rasulullah SAW? Kita lihat. Yang pertama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Rasulullah SAW bersabda, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, terlalu mencintai dunia dan melupakan akhirat. Dia terlalu cinta dunia, jemaah yang berbahagia. Suka sekali dunia. Bagaimana ciri-cirinya, keadaannya orang yang terlalu mencintai dunia? Terlalu mencintai dunia, semua waktunya, semua aktivitasnya, semua tenaga-tenaganya, semua ikhtiar-ikhtiarnya, dia pakai, dia gunakan, dia lakukan setiap hari. Mencintai dunia, mengumpulkan apa saja yang berkaitan tentang dunia, mencintai dunia, mengejar kedudukan di dunia ini. Boleh, silahkan. Mau jadi apa saja, mengumpulkan apa saja, melakukan apa saja, silahkan. Akan tetapi yang tidak boleh adalah melupakan akhirat. Apa akibatnya ketika melupakan akhirat? Dia mencintai dunia, tapi melupakan bahwa suatu saat nanti jemaah yang berbahagia ada kehidupan akhirat yang lebih kekal. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak memiliki cinta untuk mengumpulkan harta sebagai bekal di akhirat. Silakan memperbanyak harta, silakan memperbaiki diri kita, silakan mencari posisi-posisi tertentu atau jabatan-jabatan tertentu, atau kesempatan-kesempatan yang lain, ataukah kedudukan karir-karir yang lain. Namun jadikan itu, kita boleh mencintai semua itu, kita bila mencintai apa saja yang di muka bumi ini, apa saja yang terdapat di muka bumi ini, harta benda, emas, perak, berlian, mobil, rumah, jabatan, istri, anak, dan lain sebagainya, suasana kesenangan dan lain sebagainya, tempat rekreasi, silakan mencintainya. Akan tetapi jemaah yang berbahagia, jangan sampai kita melupakan akhirat. Akibatnya kita terlena dengan dunia, tapi lupa untuk mengumpulkan bekal untuk akhirat. Maka rugilah kita jemaah yang berbahagia. Oleh karena itu, kita dididik. Agama Islam mendidik kita. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, cerahkan, perbanyak harta benda, jadi kaya raya, tapi jadikan harta benda itu untuk kita pakai sebagai fasilitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Silahkan memiliki suatu jabatan,
Tapi jadikan jabatan itu untuk ladang beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana maksudnya? Kita niatkan untuk melakukan kebenaran, untuk memperbaiki tatanan-tatanan yang ada, untuk menjadi pemimpin sebagai teladan, untuk selalu berkata, berbuat yang baik, dan menjadi penuntun ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki fasilitas mobil, jadikan fasilitas mobil itu lebih mudah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kecilnya, ketika kita punya mobil yang bagus, maka kita gampang sampai ke masjid salat berjamaah. Kita gampang pergi untuk melakukan silaturahmi, atau kita gampang untuk menghadiri suatu acara, di mana acara itu mengadakan pengajian atau mengadakan perkumpulan untuk membicarakan kebaikan-kebaikan dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang agama. Silahkan kita punya karir jabatan, tapi jadikan karir itu bersenang-senang kita untuk selalu mengingat dan beribadah kepada Allah. Maka insya Allah bukan cuma kita mencintai dunia saja, akan tetapi teriring nanti di akhirat kita akan mendapatkan bekal-bekal di akhirat. Jadi kita dapatkan Islam itu mengajarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa silakan memperbanyak apa saja di muka bumi ini, tapi ingat, lakukan sesuai dengan perintah, lakukan sesuai dengan jalur-jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak waktu kita, kesempatan kita, usahakan kita memperluas pengetahuan kita untuk selalu menjadi cahaya kita. Di samping mencintai dunia ini, kita juga senantiasa mencintai akhirat yang lebih penting. Jangan kita terlalu mencintai dunia tetapi kita melupakan akhirat, maka itu cinta yang salah, cinta yang tidak dibenarkan, dan cinta akan membawa penyesalan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua adalah yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Ini artinya terlalu mencintai hayata, kehidupan, akan tetapi dia melupakan kematian. Nah, ini bagaimana maksudnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia gunakan hidupnya, dia gunakan waktunya, dia gunakan kesehatannya, dia gunakan kesempatannya, dia gunakan saat-saatnya. Setiap hari waktunya habis, dia pakai melakukan kehidupan. Pokoknya dia lakukan apa saja. Dia tidak ada mengingat bahwa suatu nanti akan mati. Ada waktunya, dia akan berakhir. Nah, ketika dia terlalu mencintai dunia dan melupakan kematian, maka dua hal yang akan terjadi yang nampak dalam dirinya. Yang pertama adalah dia akan happy, bahagia. Dia akan happy melakukan apa saja, apa yang dilakukannya itu, apa yang dikerjakannya itu. Nah, dia seakan-akan hidupnya ini dia yang punya, seakan-akan hidupnya ini tidak akhirnya, seakan-akan dia merasa bahwa apa saja yang dia lakukan, jamaah yang berbahagia, tidak takut-takutnya, tidak ada rasa-rasanya ada sesuatu hal di kemudian akan berakhir. Seperti contoh, ya, orang menikmati hidupnya, cari harta, ya, atau menikmati kehidupannya seperti sekarang, dari sini, dari jalan, dari bangun tidur sampai tidur kembali, mencari beraktivitas seperti yang biasa dan sebagainya. Namun karena dia terlalu mencintai hidup, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka waktunya itu menotong, kehidupannya itu begitu-begitu saja. Dia tidak ada rasa takut khawatirnya bahwa bagaimana introspeksi dirinya, seperti apa amal-amal saya ini, seperti apa kehidupan persediaan saya ketika saya nanti meninggal dan sebagainya. Tidak ada itu jamaah yang berbahagia. Dia lakukan saja. Kalau dia menjadi pedagang saja. Dia mengumpulkan harta, bangun tidur, buka tokonya, buka usahanya, dia jual lagi dan sebagainya. Dia seperti itu. Makan yang dia mau dan lain sebagainya. Nah, dia lupa tentang kematiannya. Akhirnya dia tidak mengumpulkan harta. Dia tidak mengumpulkan amal.
dia monoton begitu saja. Yang penting dia makan, dia berpakaian, ada tempat tinggal yang bagus, ada fasilitas yang bagus. Nah, terlalu cinta dunia, lupa, lalai terhadap kematian. Yang kedua terbukti adalah ketika dia mencintai dunia, jamaah yang berbahagia, maka melupakan akhirat, maka dia akan sewena-wena. Dia akan berbuat semaunya. Sampai-sampai jamaah yang berbahagia, dia mendewa-dewakan. Misalkan kalau saya sakit, ya berobat. Ada uang saya pakai berobat. Ada uang saya pakai ini dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Disinilah terjadi kesombongan yang sangat luar biasa. Karena mendewa-dewakan kehidupannya, melupakan kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya mencintai hidup silahkan. Hidup mewah, hidup bahagia, menggunakan aktivitas kita. Tapi ingat, ada masa akhirnya nanti. Ada nanti akhirnya. Makanya kita diberikan kesehatan oleh Allah, gunakan kesehatan itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk kita gunakan selalu beribadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud adalah semua yang kita lakukan, kebaikan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ditunjukkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu adalah suatu ibadah. Dan yakin dan percaya kalau kita melakukan ibadah, jamaah yang berbahagia, tujuan ibadah yang kita lakukan di samping mendapatkan kebaikan dunia, insya Allah ada tabungan amal kebaikan di akhirat kelak nanti. Dan yakin dan percaya ketika setiap saat kita selalu merenungi, selalu mengingat mati, ya, melupakan kematian, maka aktivitas yang kita lakukan senantiasa terarah, berguna, dan kita akan selalu waspada dan selalu mawas diri, berhati-hati dalam melakukan segala hal. Kenapa? Karena ada nanti kita akan ingat bahwa suatu nanti akan ada tidak berguna lagi. Ada saatnya saya masih mau beribadah kepada Allah dengan sempurna, saya tidak bisa lagi. Ada saatnya saya mau menyumbang, saya tidak bisa lagi. Ada saatnya saya mau salat berjamaah di masjid rajin, mengikuti pengajian atau lain sebagainya, menggunakan waktu saya untuk menonton video ini, tidak bisa lagi. Karena kenapa? Karena sudah ada akhirnya. Insya Allah kalau seperti itu karakter kita, maka insya Allah termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Dan aktivitasnya itu insya Allah akan terbimbing yang baik. Bukan saja dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup yang menyenangkan di dunia, hidupnya bahagia, hidupnya senang, dan fasilitas yang dimiliki, insya Allah semua yang digunakannya itu akan dia dapatkan sebagai ladang ibadah nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubura. Dia terlalu mencintai kasur, tempat tidur, wa yansawna kubura, akan tetapi dia melupakan tempat tidurnya yang kekal di dalam kubur. Dalam artian kekal selama zaman di dalam kubur. Jemaah yang berbahagia, mungkin dalam kehidupan kita memiliki kasur yang empuk, spring bed yang mewah, tempat tidur yang nyaman. Nah, dia saking cintanya itu membuat enak tidurnya. Salah subuh di masjid berjamaah dia lupa. Jadi dia tidak mau bangun, enak dia tidur. Nah, enak seakan-akan selamanya dia akan tidur di situ. Padahal suatu saat nanti dia akan pindah di tempat yang hanya kain dengan tanah, atau memakai tempat tetapi dia di dalam tanah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama mengajarkan kepada kita, agama Islam mengajarkan kepada kita, silahkan memilih tempat tidur yang nyaman, bisa nyenyak tidurnya, bisa indah, bisa empuk rasanya, surga dunia. Akan tetapi ingat bahwa ada tempat yang tidak tahu kapan batasnya saya tidur selamanya di situ. Makanya jemaah yang berbahagia, ketika kita tidur, gunakan tempat tidur itu untuk tidur. Namun
jangan lupa tempat tidur itu jadikan sebagai tempat ibadah. Apa yang dimaksud? Sebelum kita tidur, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lakukan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW. Jangan pakai tiduran itu tidur bermaksiat. Jangan tidur dalam pakai tempat tidur bermaksiat kepada Allah, melakukan kezaliman. Kita pakai tempat tidur bersama dengan yang bukan muhrim, ataukah kita tidur di situ tanpa melakukan, sudah sampai waktunya beribadah kepada Allah karena saking enaknya tidur, kita tinggalkan beribadah walaupun kita tahu itu beribadah. Apalagi kalau salat subuh. Saya ulang, apalagi kalau salat subuh dia tinggalkan. Jangankan mengerjakan di rumah pada tepat waktunya, jangankan mengerjakan di masjid pada tepat waktunya, di rumah saja dia tidak lakukan. Lakukan pun di pagi hari. Ini jemaah yang berbahagia. Makanya silakan memiliki tempat tidur yang mewah, yang empuk, yang nyaman. Tetapi ingat, ada tempat tidur kita yang kekal di dalam kubur. Ketika kita melakukan itu, maka kita enak tidur di rumah, kita enak tidur di tempat tidur yang enak, yang empuk. Kita akan juga senantiasa waspada pada saatnya, pada suatu ketika kita dipanggil beribadah, maka kita tinggalkan yang mewah ini, kita tinggalkan yang enak ini, kita tinggalkan yang empuk ini untuk bangkit dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga. Yang keempat adalah yuhibbunal mal wa yansawna hisab. Termasuk cinta, terlalu cinta yang sangat berbahaya, yang sangat bisa berakibat fatal adalah yuhibbunal mala wa yansawna hisab, yaitu terlalu mencintai harta tapi lupa perhitungan, lupa hisab, lupa pertanyaan. Jadi jemaah yang berbahagia, jadi harta yang kita miliki dua nanti pertanyaannya. Min aina ila aina. Dari mana harta yang kita dapatkan dan kemana kita belanjakan, kemana kita gunakan. Nah, orang yang terlalu mencintai harta, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa dia memilikinya seutuhnya. Akhirnya dia tidak mau membagi-baginya atau menggunakannya di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mau menggunakan ketika harta itu bisa bertambah. Dia hanya mau menggunakan kita hanya kebutuhannya sendiri. Tetapi kalau kebutuhan agama Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau. Dia tidak mau melakukannya karena saking cintanya. Lupa hisab, lupa perhitungan bahwa harta yang saya miliki itu akan ditanya oleh Allah. Kemana engkau? Dari mana kau dapatkan? Makanya ketika dia mencintai harta, dia tidak peduli dari seperti apa dia dapatkan itu. Akhirnya biasa dia dapatkan dengan cara yang zalim, dengan cara riba, dengan cara menipu, dengan cara berbohong, dengan cara melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mensalimi orang lain, sampai-sampai melukai orang lain demi untuk mendapatkan harta. Yang sampai-sampai jemaah yang berbahagia, dia tidak menjunjung kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia bisa mendapatkan harta, dia lakukan apa saja. Dia tidak lakukan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkannya, cara memperolehnya harta itu. Akhirnya apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dia akan bersusah payah mendapatkannya dengan cara apapun itu. Yang penting ada hartanya, yang penting ada miliknya. Dia tidak lagi melakukan itu semua dengan jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala atau petunjuk-petunjuk agama. Sebagai contoh, dia menjual, memang benar dalam jual beli itu boleh. Halallahul bai' wa harramar riba. Akan tetapi dia tidak mau melakukan prosedur. Dia tidak mau melakukan sesuai dengan perintah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Contoh, dia berbohong, yang palsu dia berkatakan asli, ataukah yang ada cacat tapi dia bilang utuh dan lain sebagainya. Atau semua proses-proses jual beli
atau transaksi itu yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena dia lupa tentang hisab, cara memperolehnya. Kemudian dia memang mendapatkan yang baik, alhamdulillah dia bisa dapatkan yang baik, dia caranya sesuai dengan perintah Allah. Tapi caranya lagi, karena sangat suka dan mencintai hartanya, dia tidak mau keluarkan zakatnya, dia tidak mau bersedekah, dia tidak mau dia pakai untuk berbagi ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita lakukan, apapun kita sumbangkan dari Allah, itu tandanya bahwa itulah harta yang sesungguhnya. Yang sekarang yang kita miliki belum tentu kita yang punya. Yang sekarang yang kita pakai dan sampai lusuh dan kita buang, itulah yang kita punya. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai dan habis, yang kita makan keluar menjadi kotoran, yang kita pakai ini lusuh dan jadi pembersih atau lap. Kemudian yang ketiga, barang milik kita sesungguhnya adalah apa yang kita sumbangkan atau apa yang kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi terlalu mencintai harta melupakan hisab itu sangat berbahaya. Cinta boleh mencintai harta, kita jaga bagaimana mendapatkannya dan kita waspada bagaimana membelanjakannya. Tetapi kita ingat juga bahwa insya Allah ketika kita punya harta dan kita pakai di jalan Allah, maka insya Allah harta kita akan selalu berberkah. Berberkah artinya akan dibimbing dan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak lagi, dan ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang keempat. Yang kelima adalah yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Terlalu mencintai ciptaan dan melupakan penciptanya. Ini berbahaya juga ketika cinta kita terlalu mencintai ciptaannya, tetapi lupa dengan penciptanya. Apa maksudnya jemaah yang berbahagia? Kita terlalu mencintai sesuatu, contoh mencintai istri, ya, lupa bahwa Allah Maha Pencipta. Kita mencintai dunia ini, mencintai fasilitas ini, lupa bahwa ada yang menciptakannya. Kita mencintai sesuatu itu, lupa bahwa semua yang ada di muka bumi ini yang nampak adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana wujud nyata dan dampaknya? Bagaimana keadaan yang sekarang kita rasakan terlalu mencintai ciptaannya? Contoh, ya, kita mencintai harta kita, ya, mencintai tanah, ya, mencintai tanah. Ini kan tanah ciptaan Allah ini, ya, kebun lah, contoh kebun, ya. Nah, kita kerja kebun tiap hari, dari rumah ke kebun, dari rumah ke kebun, pulang lagi ke rumah, lain sebagainya. Kita olah lain sebagainya, mencintai itu. Setiap hari kita di situ lain sebagainya, mencari nafkah lain sebagainya. Itu kita cintai. Tapi apa yang terjadi? Kita terlalu mencintai itu, kita tidak pernah bahwa apa yang saya miliki ini, apa yang saya tempati ini, apa yang saya punya ini sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Kita memiliki bahwa apa yang saya miliki sebetulnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti tubuh ini. Kita terlalu mencintai tubuh kita ini. Kalau memang kita mencintai tubuh kita, boleh silahkan mencintai, kita rawat, kita bersihkan dan lain sebagainya, kita berikan asupan makanan dan lain sebagainya, kita lengkapi dengan fasilitas supaya enak, nyaman dan sebagainya. Tapi ingat bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita memelihara ini, sama hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sama hanya kita berterima kasih dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dari memelihara itu. Itu tandanya bahwa kita selalu senantiasa berterima kasih kepada Allah karena diberikan kehidupan ini. Kehidupan ini, jemaah yang berbahagia, ketika kita gunakan di jalan Allah, maka Allah akan senantiasa menambahkan dan memeliharanya pula. Makanya jemaah yang mudah bahagia boleh mencintai hidup, boleh mencintai ciptaan Allah, tapi ingat, utamakan bahwa semua
yang ada itu, semua yang tercipta itu ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang diciptakan itu akan selalu menjadi tolak ukur atau menjadi jembatan atau menjadi batu loncatan untuk senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua ciptaannya akan diberikan manfaatnya kepada kita. Akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah kehidupan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kelima cinta kita ini insya Allah bisa kita berikan, kita mendapatkan pemahaman bahwa silahkan mencintai apa saja, tetapi ingat bahwa apa yang cinta yang kita miliki itu, cinta yang kita punya itu, cinta yang sedang mengiringi kehidupan kita, jadikan cinta yang senantiasa terbimbing, terbina dan terarah karena petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya minta untuk dibantu di share, di like channel ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebahagiaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Dan doakan saya agar saya selalu istiqamah di jalan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan insya Allah kita semua dipertemukan di dalam surga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.